Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Musafir Cinta. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung channel saya dengan like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita semuanya, dan apa yang saya bagikan bermanfaat untuk semuanya. Kali ini saya ingin sedikit berbagi lagi ya. Ini sebenarnya waktu istirahat siang ya, jadi masih sepi ya. Ini sebenarnya di tempat yang sama yang pernah dulu saya bikin konten di daerah di sini, di tempat ini saya dulu bikin konten di situ ya. Situ sekarang pindah ke sini. Astagfirullahaladzim. Ya, kita pindah tempat karena tadi buru-buru ya, karena jam pulang jadi terpotong. Nah itu ya karena memang sore. Saya itu kalau sore biasanya ada kegiatan lain setelah dari sekolah ya, dari sekolah ada kegiatan lain. Nah, langsung saja. Jadi kita akan membahas tujuan ya, tujuan apabila kita telah menentukan langkah ya, kita telah menentukan langkah untuk menjadi seorang penghafal Quran. Nah, tujuan yang bagus itu apa? Tujuan yang sebenarnya itu apa? Nah, ini sekedar berbagi pengalaman saja ya, termasuk pengalaman saya, pengalaman kita sharing-sharing dan berbagi dengan penghafal Quran yang lain, ustadz-ustadz yang alumni pesantren tahfidz. Sebenarnya mereka tujuannya seperti apa? Nah itu sempat saya juga tanya-tanya, mungkin lain waktu kita bikin konten, kita ajak ngobrol ustadz-ustadz itu ya. Cuman kali ini kita bicara sesuai pengalaman saya, dan kita lihat di lapangan, fakta di lapangan itu seperti apa. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena subscribernya terus meningkat. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya ya, saya selalu berdoa mudah-mudahan yang sudah subscribe Allah mudahkan segala urusannya ya. Dan ada juga santri yang berangkat ke Mesir ya, saya sapa dari sini, assalamualaikum semua ya, mudah-mudahan sehat selalu di sana, jaga diri baik-baik ya. Yang subscribe channel saya tapi nontonnya di Mesir. Wah, jadi kalian secara otomatis mensyiarkan dakwah Qur'aniyah ya, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Dan buat semuanya juga terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Pada intinya gini, menghafal Al-Quran itu adalah satu keutamaan. Artinya tidak bisa semua orang itu bisa menghafal Quran. Jadi keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu ya, tidak semuanya. Kenapa demikian? Karena pahala dan juga keutamaannya orang yang hafal Quran itu juga berlipat ganda ya. Bahkan ada satu riwayat yang intinya sebenarnya menjelaskan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu derajatnya hampir sama seperti Nabi ya, karena saking mulianya. Bedanya apa? Dia yang jelas pertama penghafal Quran bukan Nabi, cuman derajatnya sama seperti Nabi. Derajat Nabi itu apa? Ya mulia itu. Allah benar-benar memuliakan. Bedanya apa dengan Nabi? Kalau penghafal Quran tidak ada perintah atau tidak mendapatkan wahyu. Kalau Nabi mendapatkan wahyu dan wajib disebarkan. Jadi kalau penghafal Quran hanya membantu
menjaga kalam-kalam ilahi, menjaga kalam-kalam Allah, seperti itu. Itu salah satu keutamaannya. Makanya sebenarnya menurut saya pribadi, tujuan menghafal Quran atau ketika kita sudah menentukan langkah untuk menjadi seorang penghafal Quran, tujuan yang terbaik itu adalah semata-mata mengharap keridhaan Allah. Hanya itu sudah. Ya. Mengharap lancar, ya boleh. Tapi sebenarnya itu bukan tujuan dari menghafal Quran. Tapi menghafal Quran itu mengharap keridhaan Allah. Intinya di situ. Ya. Kita mengharap hafalan lancar. Lancar itu adalah satu fadhil, satu keutamaan yang Allah berikan secara khusus. Ya, jadi kalau Allah ridho kita lancar hafalannya, insya Allah dimudahkan. Tapi kalau Allah tidak ridho, kita ikhtiar berbagai cara pun, kalau Allah belum ridho kita hafalannya lancar, tidak akan bisa. Seperti itu. Jadi kesimpulan saya sebenarnya hanya satu, menghafal Quran itu Allah ridho, lancar urusan. Mudah-mudahan yang nonton ini juga yang bercita-cita pengen menjadi penghafal Quran, Allah mudahkan. Yang putranya atau putrinya sedang proses menghafal Quran, Allah mudahkan. Intinya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah tujuan terbaik seorang penghafal Quran itu hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk selalu membersamai Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan dicintai Al-Quran. Nah, setelah itu baru kita boleh dengan tujuan yang lain. Sebenarnya kalau bisa tujuannya itu jangan tujuan duniawi, karena begini ya, karena Al-Quran itu berkata, Al-Quran itu berkehendak sesuai apa yang kita inginkan. Maksudnya gini, ketika kita bertujuan Al-Quran itu untuk urusan duniawi, saya menghafalkan Al-Waqiah ya, supaya biasanya ini ya, supaya Allah cukupkan rizki. Iya, kita akan dikasih rizki ya, tapi setelah itu hafalan itu akan hilang ya, hafalan itu akan hilang. Makanya ketika sebenarnya lebih afdolnya kita itu menghafal Quran itu hafalannya itu terus terjaga selamanya, seperti itu. Nah, kalau kita hanya menghafal hanya satu tujuan tertentu, ya kita hafal, tapi setelah itu hilang. Karena banyak fakta-fakta seperti itu terjadi. Para santri itu ya, ada santri-santri penghafal Quran itu yang niatnya itu bukan penghafal Quran sih, santri-santri yang ditugasi santri atau siswa lah, siswa yang ditugasi menghafal surat-surat tertentu untuk kenaikan kelas misalkan. Karena saya dulu pernah seperti itu, saya menghafal satu surat tujuannya supaya dimudahkan naik ke kelas selanjutnya, seperti itu. Ya benar hafal ya, tapi ketika sudah naik ke kelas selanjutnya, naik ke kelas 11 waktu itu ya hafalan tadi hilang dan harus memulai lagi. Nah, tapi berbeda dengan kita niatnya menghafal Quran itu semata-mata mengharap ridho Allah, maka insya Allah kita akan dimudahkan dalam hal apa? Menghafalnya dan menjaganya untuk selamanya. Coba bayangin deh, hafal nggak usah Al-Quran deh, nggak usah semua Quran maksudnya, kita hafal Al-Waqiah tapi hafalnya itu kayak Al-Fatihah ya, Fatihah saya yakin hafal semua ya. Dan kita hafal surat panjang, hafalnya itu kayak Al-Fatihah jadi terjaga terus, dan itu nanti manfaatnya apa? Di alam barzakh hafalan itu akan membantu kita. Nah, seperti itu. Membantu dalam hal apa? Kita tidak bisa jawab pertanyaan malaikat, kita akan dibantu oleh hafalan itu. Ya, itu manfaatnya kalau hafalan terjaga atau hafalan mungkin sampai di akhirat, seperti itu. Maka sekali lagi tujuan utamanya itu adalah mengharap ridho Allah ya, dan jangan mengharap urusan duniawi dalam hal apapun itu.
ketika kita dimanapun itu Quran adalah prioritas yang utama. Nah, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ya, makanya saya selalu bilang ke semuanya bahwa ketika kita menghafal dan hafalan itu nggak lancar seperti itu pada hakikatnya Al-Quran sedang mencintai kita. Al-Quran sedang bercanda dengan kita. Ya. Jadi kalau kita diajak bercanda terus kita putus asa, kita tutup Quran dan tidak melanjutkan hafalan, itu sama kayak kita ini baperan. Seperti itu. Baperan kita ini, sok diajak guyon, diajak bercanda seperti itu aja ngambek. Nah, ibaratnya seperti itu. Saya yakin lah, ketika sesama teman kalau bercanda kan ya seperti itu, kadang pukul-pukulan, kadang jiwit-jiwitan, saling cubit seperti itu. Nah, jadi semakin bulat atau semakin agak nggak masuk hafalan kita, hafalan Al-Quran itu ke dalam otak kita, disitulah Allah nunjukkan kasih sayangnya. Kenapa? Karena pahala itu semakin numpuk. Loh kok bisa? Iya, satu bacaan itu dapat pahala 10 kebaikan. Bukan bacaan, satu huruf ya. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba bayangin kita bulat membaca terus alif lam mim, itu 30 kebaikan kita dapatkan. Bulat alif lam, nah, tambah 20, 50. Bulat alif lam 50, 60, 70. Nah, jadi diulang-ulang pahala kita semakin banyak. Seperti itu. Jadi jangan pernah putus asa ya. Terus tingkatkan murajaahnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusannya. Bahkan ada di Lirboyo itu Bunyahi yang beliau ini menghafalnya, kata beliau sendiri ya, dawuh beliau sendiri, hafalannya paling lama, tapi sekarang luar biasa istiqomahnya. Bahkan menikah pun hafalannya belum khatam 30 juz. Tapi Allah izinkan beliau mengasuh pesantren tahfidz yang santrinya luar biasa, banyak seperti itu. Mudah-mudahan Allah memudahkan siapapun yang punya niat menghafal Quran. Video ini ya, video saya kali ini boleh dikasihkan, diperdengarkan ke para santri yang sedang berjuang menghafal Quran. Jangan putus asa. Allah sayang kepada kita semuanya, wahai calon penghafal Quran. Allah uji kita dengan cara yang berbeda-beda. Jangan pernah putus asa ya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa saya ini bukan penghafal Quran, kok sulit menghafal Quran, seperti itu. Menghafal Quran itu dikatakan sulit dan bukan dikatakan menghafal Quran ketika kita membaca satu ayat saja atau satu huruf saja, kita tidak selesai-selesai. Kita mendekat ke Quran itu tidak bisa. Nah, itu baru bukan menghafal Quran. Jadi kalau kita diizinkan oleh Allah bisa menghafal Quran Al-Ikhlas saja dan itu kita hafal, wah itu pahala itu. Berarti kita sudah termasuk kategori penghafal Quran. Seperti itu. Mudah-mudahan ya, saya selalu berdoa buat siapapun yang sedang berjuang, Allah mudahkan perjuangannya ya, baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya. Selamat menanti bulan Ramadan ya, karena saya bikin video ini mendekati bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dukung terus channel saya Musafir Cinta dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini membawa keberkahan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.